warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I'm Ana Sofiatul Juminda. So, welcome guys into our program tutorial. So, for today, before we start our lesson or our class for today, I want to tell you about something. Apakah kalian memiliki sebuah perencanaan di masa depan? Ataukah sebuah planning yang akan kalian kerjakan di masa depan? Yes, this is talking about what you want to be in the future. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang guru di masa depan, atau kalian ingin merencanakan sesuatu kegiatan yang akan kalian lakukan di masa depan. Yes, for today we want to talking about simple future tense. So simple future tense is sederhana mengenai masa depan. Simple future tense biasanya digunakan pada kalimat-kalimat sederhana yang menggambarkan kejadian atau sebuah kegiatan yang akan kalian lakukan di masa depan. Back to the function of the simple future tense. The function of simple future tense is to express something that will be done in the future. So, fungsi dari atau kegunaan dari simple future tense ini sendiri adalah untuk mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi atau perencanaan yang akan kalian lakukan di masa depan. Nah, di dalam simple future tense ini sendiri ada yang disebut dengan time signal. Apa itu time signal? Time signal sederhananya bisa kalian artikan sebagai keterangan waktu. Jadi time signal ini adalah sebuah keterangan waktu atau object complement yang bisa kalian tambahkan dalam sebuah kalimat. Selain kegunaannya untuk mengekspresikan atau menjelaskan tentang sesuatu kejadian yang akan kalian lakukan di masa depan, ada yang disebut dengan time signal. Miss Ana, what is time signal? Time signal adalah sebuah keterangan waktu. Kapan keterangan waktu itu dimasukkan ke dalam kalimat simple future tense? Keterangan waktu atau time signal selalu dijadikan sebagai object complement atau objek pelengkap sebuah kalimat simple future tense. So, the example of the time signal is like a letter. Beda ya artinya dengan letter surat. Letter di sini dimaknakan sebagai nanti. Kemudian ada yang disebut dengan tomorrow, or you can put it on next week, next year, next month, or maybe next day. Okay. That's it about the function and the time signal of the simple future tense. Now, we are talking about the formula of simple future tense. Yang pertama ada yang menggunakan kata will, dan yang kedua ada yang menggunakan kata will be, dan yang terakhir ada yang menggunakan kata going to. So, tiga-tiganya ini memiliki persamaan, yaitu untuk menjelaskan atau menunjukkan sebuah kegiatan di masa depan. Kita masuk ke formula pertama. Subjek selalu dimulai di awal kalimat, baik nama orang ataupun I, you, they, he, and she, it. Setelah subjek dimasukkan formula. Apa itu formulanya? Will. Jangan lupa masukkan will. Kemudian ditambah dengan verb one, dan setelah itu bisa ditambah dengan objek. Pada objek ini kalian bisa menambahkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Kemudian will be dan going to memiliki perbedaan. Meskipun mereka memiliki kesamaan, tapi mereka juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah penggunaan di berbagai tempat yang berbeda. Will hanya menjelaskan kejadian di masa depan atau ekspektasi kalian. Will be menjelaskan kejadian di masa depan, akan tetapi merubah keadaannya. Misalnya, hari ini saya, Miss Ana, sebagai seorang pelajar. Di kemudian hari saya akan menjadi seorang teacher. Maka, harapan saya ke depan, saya ingin menjadi seorang teacher. Yang ketiga, ada yang disebut dengan, maaf, penulisan di sini salah. Maksud saya adalah going to. Going to dan will sebenarnya menunjukkan kegiatan yang sama atau kejadian yang akan kalian lakukan di masa depan. Hanya saja perbedaannya adalah will hanya berupa ekspektasi kalian. Sedangkan will going to merupakan sebuah hal yang sudah pasti atau make sure akan kalian lakukan di masa depan. Contohnya, sekarang saya sedang mengajar, tapi saya mengatakan setelah belajar saya akan makan. Itu adalah ekspektasi saya. Atau sebelum saya mengajar, saya katakan saya akan mengajar sebentar lagi. Maka daripada itu berarti saya sudah pasti akan mengajar sebentar lagi. Now, kita lihat example dari will, dari penggunaan will. Di sini saya membuat sebuah kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh yang saya berikan adalah I will
come to your party. Artinya, saya akan datang ke pesta kamu. Di sini, saya menggunakan I sebagai subjek. Kemudian saya menggunakan formulanya dalam bentuk will. Dan objek komplementnya saya tambahkan dengan come to your party. Yang kedua, ada yang disebut dengan kalimat negatif. Kalimat negatif sederhananya saja cukup menambahkan kata not. Setelah will, ada kata not. Jadi, I will not come to your party. Saya tidak akan datang ke pesta kamu. Kemudian ada yang disebut dengan kalimat tanya, atau dalam bahasa Inggris disebutkan dengan kalimat interrogatif. Sederhananya saja, will, subjek, dan will adalah formula yang menciri khaskan sebuah kalimat will, yang menggunakan kalimat will. Akan tetapi dalam kalimat interrogatif, subjek dan will diputar. Subjek dibawa ke kata nomor 2 dan will dibawa menjadi kata nomor 1. Will I come to your party? Akankah saya pergi ke pesta kamu? Yes, I will. No, I will not. Anyways, kalian jangan pada bingung ya kalau misalnya kalian ketemu kata yang menyebutkannya seperti ini. I won't come to your party. Penulisannya seperti ini. Ini adalah singkatan dari will not. Jadi, kalau teman-teman bertemu dengan kata I won't come to your party, itu artinya I will not come to your party. Okay? Alright guys, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai simple future tense. Anyway, saya bakalan kasih beberapa kuis untuk teman-teman latihan sendiri. Yang mau menjawab silahkan komen di kolom komentar. Anyway, saya akan memberikan kalian 3 kuis. Kalimat pertama, mereka tidak akan bersama nanti. Silahkan komen ya. Akankah Miss Ana mengajar tenses besok? Dan yang terakhir, saya akan menemani kamu nanti malam. Alright guys, itu dia sedikit penjelasan singkat dari saya tentang simple future tense. Semoga dapat membantu ya. Saya Miss Ana, see you next week.